Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat rahmat hidayah dan juga taufiknya lah, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman Islam, dan dalam keadaan hati yang bahagia, oleh karena di dalam tuntunan iman menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pembuktian keseriusan iman kita kepada beliau, bahwa kita meyakini dan kita menyaksikan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah betul-betul utusan Sang Pencipta alam semesta. Dengan kita membuktikan betapa kebenaran ajaran yang dia ajarkan 1400 tahun silam yang bisa kita buktikan pada saat sekarang ini. Sahabat-sahabat, dimanapun sahabat berada, kali ini saya berdiskusi dengan beberapa teman Kristen yang membahas beberapa hal. Di antaranya saudara Victor yang senantiasa tidak memahami dasar-dasar kekristenan secara menyeluruh dan secara ilmu, tetapi hanya berdasar terhadap iman. Kali ini saya hanya ingin mengatakan bahwa konten ini mungkin bisa dijadikan sebagai sebuah pelajaran, bahwa orang Kristen itu tidak memahami kalau kitabnya itu bukan Alkitab dalam arti kata sesuai dengan makna yang sesungguhnya, tetapi hanya menyebut dan mengotori mulut mereka dengan mengucapkan kata Alkitab terhadap buku-buku yang bukan firman Tuhan. Ya. Karena itulah kemudian saya berharap dengan adanya materi di channel ini, di konten ini, meskipun singkat, tetapi paling tidak bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Dan tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang senantiasa mendukung siang dan malam tak henti-hentinya, memberikan doa, ya, memberikan ucapan-ucapan yang baik terhadap saya dan keluarga saya. Itu membuat saya sangat terharu gitu. Ya, menandakan bahwa Allah menghadirkan sahabat-sahabat yang bisa menjadi penguat bagi saya untuk tetap berjalan sebagaimana orang yang ingin mengajarkan teman-teman Kristen untuk menuju kepada Allah. Karena misi daripada keberadaan saya sebagai kristolog itu bukan untuk menghujat, merendahkan, bukan, tetapi semata-mata untuk mengajarkan teman Kristen bahwa jalan yang mereka tempuh selama ini adalah jalan yang salah, jalan yang sesat, karena bertentangan dengan ajaran para nabi. Tujuannya hanya itu saja, dan juga menghindarkan umat Islam dari cara-cara yang tidak baik terhadap pembodohan, bagaimana kemudian melakukan tipu muslihat untuk memurtadkan umat Islam. Sahabat-sahabat, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih yang selama ini mendukung saya, baik di konten, di channel kita, maupun ya secara langsung memberikan sesuatu yang mungkin sangat bermanfaat bagi dakwah kita ini, terutama kesempatan dan kesediaan untuk kemudian tidak melewatkan iklan-iklan yang ada di konten yang ada kita buat setiap hari. Mungkin itu ya para sahabat sekalian, mudah-mudahan apa yang menjadi materi pada siang hari ini sekali lagi bisa kita jadikan sebagai pelajaran, khususnya kepada saya pribadi. Dan saya juga memohon maaf atas kehilapan ya, ketika ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, ya dimaafkan, karena saya juga manusia biasa. Saya bukan seorang nabi, sama seperti sahabat semua, hanya manusia biasa yang mencoba untuk memberikan yang terbaik yang ada pada diri saya. Saya kira seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi terima kasih
Dan saya senantiasa mendoakan supaya kita semua bersama dengan keluarga dan orang-orang baik yang ada di antara kita senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Kebiasaan umat-umat keledai, dia berdakwah memakai Alkitab untuk mencari-cari kesalahan dalam Alkitab. Itu sama dengan iblis saat Yesus dicobai oleh iblis. Kenapa Anda tidak memakai kitab Anda, memakai Alkitab? Itulah kebiasaan-kebiasaan si iblis. Kalau mau tidak dikatakan iblis, jangan memakai Alkitab untuk berdakwah ya. Paham ya? Saya mau tanya sama sampean, Alkitab itu bahasa apa dan artinya apa gitu loh. Ya ini harus kamu jawab supaya saudara itu sadar bahwa agamamu itu berdiri di atas dusta dan kelicikan. Silakan. Sudah tidak percaya sama Alkitab, sudah tidak meyakini, sudah tidak diimani, tetapi memakai ayat Alkitab loh. Ya jelaslah cenderung otaknya itu menyalah-nyalahkan Alkitab. Paham ya? Jadi kalau berdiskusi, pakailah kitab Anda. Adukan dengan kitab Alkitab. Itu baru keren, baru diskusi. Bukan ngambil dari Alkitab, itu orang-orang bodoh dan tolol, dungu. Ya, supaya sadar. Sama dengan iblis yang memakai ayat Alkitab untuk dia berdakwah. Paham ya? Tunggu dulu, kamu jelasin dulu Alkitab itu artinya apa dan berasal dari bahasa apa. Jangan kau kotori mulutmu dengan sesuatu yang kamu tidak tahu. Alkitab itu apa dan bahasa apa? Coba. Orang jelas-jelas tidak mempercayai Alkitab kok membaca-baca Alkitab. Ya jelaslah otak Anda itu selalu mencari-cari kesalahan pada Alkitab. Tidak sadar. Sadar woi, sadar. Kalau berdakwah pakailah kitab Anda. Ya paham ya? Sudah tidak percaya tapi mempercayai isi Alkitab. Wah, yang ini utusan aja katanya. Walah gobloknya pelihara. Sudah tidak yakin, tidak imanin tapi sok tahu. Ya, bertobat. Loh, kok kamu kayak orang mabuk ya? Ditanya apa, cuma ngomel-ngomel kayak bencong. Jawab dulu, Alkitab itu apa? Apa artinya Alkitab itu dan berasal dari bahasa apa gitu loh. Yang kamu maksud Alkitab itu apa? Coba jawab dulu. Apa ada ajaran? Kalau berdakwahlah memakai Alkitab. Hai. Malu. Pakailah kitab Anda untuk berdakwah. Kenapa Anda tidak berani? Kenapa? Memakai Alkitab yang sudah tidak diyakini, yang sudah tidak percaya, yang tidak mengimani. Malah di Alkitab itu dibilang sudah dipalsukan. Tetapi kenapa masih memakai Alkitab? Mengemis-ngemis pada Alkitab. Malu. Jangan gila duluan dong. Jawab aja dulu. Yang kamu sebut Alkitab itu apa? Dan Alkitab itu artinya apa? Dan itu berasal dari bahasa apa? Kok kamu gak punya malu sih sebut-sebut Alkitab? Ini aja dulu. Kalau kamu sudah paham apa itu Alkitab, baru kamu bisa keluar-keluar. Oke, Victor. Pikiran kotor. Jadi, kalau otak Anda tuh tidak paham mengenai Alkitab, ya, Alkitab, Anda aja tidak paham, Anda bertanya, sudah tanya aja sama rumput yang bergoyang itu. Karena Anda kelas SD, kelas yang nggak bisa berjalan, tapi sok-sok berdebat. Alkitab aja Anda tidak tahu, malah bertanya. Itu namanya orang bego, malah memakai Alkitab lagi. Sadar Anda, ya. Saya tidak suka orang tidak meyakini, tidak mengimani, dan tidak percaya, malah dituduh sudah dipalsukan, tetapi memakai ayat-ayat Alkitab untuk berdakwah. Ke laut itu kamu. Itu sama dengan iblis yang memakai itu. Paham? Nggak usah kamu perlihatkan kedegilanmu. Jawab aja dulu. Yang kamu maksud Alkitab itu apa? Dan Alkitab itu artinya apa? Dan itu berasal dari bahasa apa?
Dan apakah pantas dinobatkan kepada buku yang berisi sesuatu yang porno, vulgar, irasional? Jawab dong. Ya sudahlah, sekarang saya sudah minum jus timun, jadi sekarang saya sudah dingin. Oke lah, ya bertobatlah ya. Jangan pernah teman-temanku yang tidak beragama Kristen memakai ayat Alkitab ya. Nasihat saya supaya kalian itu cerdas, karena itu sudah tidak kalian imanin, sudah tidak kalian yakini, sudah kalian palsu. Ya jelaslah kalian selalu mencari-cari dan tidak mempergunakan Alkitab itu dengan baik, dan suka-suka kalian menerjemahkan. Udah pasti. Jadi itu bukan berdebat namanya, ya. Paham ya? Kalian itu bukan berdebat. Saya udah tahu, makanya saya tidak suka namanya dibilang berdebat. Kalian itu mencari-cari kesalahan. Paham ya? Ya sudahlah, sudah sore dan saya sudah selesai mengopi. Nah, ini kebetulan juga jagung bakarku sudah enak, dingin-dingin begini nih, memang makan jagung bakar nih sedap, mantap. Kamu jawab aja dulu, nggak usah kamu kabur kemana-mana. Kitab yang kamu maksud Alkitab itu yang mana? Alkitab itu bahasa apa? Apa artinya? Ya, coba kamu belajar dulu, jangan terlalu jauh dulu, ya, karena ilmumu nggak ada sama sekali, Victor. Shalom, Assalamualaikum. Nah, nih datang lagi si Stefan. Si Victor sudah kabur, muncul Stefan. Yang tadi tidak ngerti apa itu Alkitab. Coba yang ini ngerti nggak? Kamu katakan shalom. Shalom itu apa artinya? Coba. Apa kabar? Ini Om, gue mau nanya, apakah Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran itu dialah Yesus yang ada di Alkitab? Nah, itu yang saya mau menanyakan. Kalau yang datang membawa ajaran tentang menyembah kepada Allah, ya, kamu sebut sebagai Yesus, maka itulah Nabi Isa alaihissalam. Karena penyebutan Isa dan juga Yesua itu adalah bahasa serumpun dari bahasa Ibrani, Aram, dan juga Arab. Lalu dipalsukan oleh orang-orang Roma, orang-orang Yunani, namanya menjadi Yesus. Ngerti ya? Jadi yang mengajarkan tentang tauhid, tentang sholat, tentang syahadat, menyembah kepada Allah, Tuhannya Nabi Musa, Abraham, Ishak, dan Yakub, itu adalah Nabi Isa yang kemudian dipalsukan ajarannya dan juga dipalsukan namanya menjadi Yesus. Ajarannya dipalsukan menjadi Trinitas. Paham sampai di sini anak muda? Hadapi Juma, mana si Juma dia itu? Mana dia? Kau mau menghadapi Zuma dengan saya semalam sudah kebelengeran. Sok-sokan mau nantang Zuma kau. Ya udah, silakan. Kamu mau dimualafkan kayaknya ini ya. Oke, Juma mengatakan bahwa Yesus itu dialah Isa Al-Masih, atau Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran dialah Yesus yang ada di Alkitab. Begitu kan? Nah, pertanyaannya, apakah Yesus yang lahir di Israel, di Bethlehem, dengan Isa yang lahir di Arab di bawah pohon kurma, apakah dia juga itu? Ya, Yesus yang lahir di Israel dengan Isa yang lahir di Arab di bawah pohon kurma. Silakan jawab. Sebenarnya kalau ilmu belum ada, belum pantas ikut di dalam grup debat. Harusnya kamu masuk di grup saya, Sahabat Suma. Di situ saya ngajar, ya, ngajar baik Kristen maupun Islam yang ingin memahami tentang Kristologi. Saya ajarkan samamu, ya. Jadi Nabi Isa atau Yesus itu bukan orang Arab dan juga bukan orang Yunani. Ngerti ya? Apa yang ingin saya ajarkan ini? Perlu kamu sadari bahwa
sosok yang ditunjuk dengan menggunakan Nabi Isa, nama Isa, ataupun yang ditunjuk dengan nama Yesus, itu bukan dari keturunan Ismail. Berarti dia bukan Arab. Dan juga bukan penyembah Zeus. Berarti dia bukan orang Yunani. Dia bukan penyembah Kurios, Theos. Ya, itu yang perlu kamu paham. Jadi Yesus ini adalah orang Ibrani dari suku Yahudi. Nah, jadi sudah sewajarnya bila nama asli daripada Isa dan juga Yesus itu merujuk kepada sapaan orang-orang yang hidup di zaman dia pada wilayah di mana dia hidup dan dibesarkan. Semoga Anda bisa paham ini. Jadi, nama asli sosok yang disapa dengan Nabi Isa atau nama Yesus, itu punya nama asli, yaitu nama Ibrani. Bahasa pergaulan sehari-hari masyarakat Ibrani di Palestina pada abad pertama sebelum Masehi, ya, sampai abad pertama Masehi, itu adalah bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani lagi. Karena sejak dari zaman 3 Masehi sebelum Masehi, abad ketiga sebelum Masehi, bahasa Ibrani itu sudah mulai punah. Ngerti ya? Nah, pada masa itu bahasa Ibrani hanya ada dalam teks keagamaan yang dianggap suci. Dipakai sebagai bahasa agama saja. Ngerti? Maka dengan demikian, nama panggilan sehari-hari sosok yang dikenal sebagai Isa atau Yesus di dalam ajaran pagan, itu adalah nama Ibrani yang dibaca dengan cara bacaan Aram. Ngerti enggak kira-kira apa yang saya jelaskan ini? Nah, jadi nama Ibrani atau panggilan Aram itu menjadi Yesus dalam bahasa Yunani dan menjadi Isa dalam bahasa Arab. Nanti saya ajarkan bagaimana kemudian Yesua yang adalah Isa yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus itu bisa disebutkan oleh orang Islam dengan sebutan Isa, dan penganut ajaran pagan menyebutnya dengan nama Yesus yang mirip-mirip dengan sembahan orang Yunani, Zeus. Ngerti? Pak Juma ini ngerti nggak pertanyaan saya? Hah? Kan Pak Juma mengatakan bahwa Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran dialah Yesus yang ada di Alkitab. Makanya saya bertanya, Yesus yang ada di Alkitab yang lahir di Bethlehem, apakah dialah Isa Al-Masih yang tercatat dalam Al-Quran yang lahirnya di pohon korma? Ya, jawab aja, ya. Nggak boleh meluntur kemana-mana, ya. Kalau memang Yesus yang lahir di Bethlehem dialah Isa Al-Masih yang lahir di bawah pohon korma, bilang aja dialah, ya. Nggak usah meluntur kemana-mana, Pak Juma. Anak muda, kamu harus paham. Di dalam Al-Quran itu tidak menerangkan bahwa Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Ya, kamu banyak informasi yang harus kamu ketahui tentang apa yang menjadi sebuah dasar iman orang Islam terhadap Nabi Isa. Hanya diceritakan ibunya pada saat merasakan ingin melahirkan itu berada di bawah pohon korma. Tapi tentang kelahirannya itu tidak dikatakan bahwa beliau lahir di situ. Paham ya? Nah, berbicara mengenai Yesus dan juga Nabi Isa alaihissalam adalah merupakan sebuah kesalahan besar bila dinyatakan bahwa Nabi Isa dalam Al-Quran atau dalam Islam dan juga Yesus Kristus dalam ajaran pagan Kristen yang ada dalam Bible-nya mereka, yang ada dalam Gospel-nya mereka, itu adalah dua sosok yang berbeda. Itu adalah kesalahan yang sangat luar biasa itu. Nabi Isa, seperti yang saya terangkan tadi kepadamu, bahwa dia bukan orang Arab dan dia juga bukan orang Yunani. Penamaan Nabi Isa oleh Al-Quran merujuk kepada sosok Nabi yang diutus sebagai khatam Nabi bagi orang Israel, yang mengajak Bani Israel menyembah kepada Allah yang sama, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi, yang disebut subhanahu wa ta'ala di dalam bahasa Arab, sebagaimana yang diterangkan dalam Yesaya 5 ayat 16, bahwa Elohim itu maha suci dan maha tinggi. Paham sampai situ? Nah, kemudian kaitannya dengan sosok yang disebut dengan Nabi Isa dan juga yang disebut dengan nama Yesus yang dipagankan oleh orang-orang Yunani dan Romawi yang kemudian dilanggengkan oleh orang Kristen, itu berubah menjadi Yesus namanya hanya karena ingin menjadikan sebuah konsep tatanan animisme, penyembahan terhadap roh-roh,
dan dikatakan firman menjadi manusia, firman bersama-sama dengan Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kamu pahami, bahwa Nabi Isa alaihissalam dan juga Yesus itu adalah satu oknum, ya, bukan sosok yang berbeda, bukan sosok yang berbeda. Jika di dalam Al-Quran Nabi Isa yang dimaksud itu adalah bukan Yesus yang diyakini oleh umat Kristen, lantas jelas sekali ayat-ayat Al-Quran itu mengoreksi kebatilan dan doktrin penyaliban, dan juga mengoreksi terhadap konsep penuhanan kepada seseorang yang bernama Nabi Isa yang ditujukan kepada Yesus itu. Jadi ajaran Trinitas itu yang berasal daripada ajaran Romawi Yunani, yang kemudian dituliskan oleh ahli kitab, yang ditujukan kepada penganut-penganut pagan, yaitu Kristen, itu jelas adalah Nabi Isa alaihissalam yang difitnah oleh orang-orang di dalam kitabmu itu disalib, padahal bukan. Berarti bercerita tentang sosok yang sama. Al-Quran menyebutnya dengan sebutan Nabi Isa, ya, Gospel menyebutnya dengan sebutan Yesus, supaya memudahkan lisan penganut-penganut penyembah Zeus itu mudah menyebutnya. Ngerti enggak sampai sini? Saya mau tanya satu hal aja. Yesus yang di Alkitab itu disebut sebagai Mesias. Isa di Quran Mesias bukan? Oke, saya tanggapi sebentar ini ya, Bang. Kebetulan saya ada tamu nih ya. Jadi saya masih merasa saya merasa lucu aja gitu loh. Di tahun 2021 ada orang yang masih bertanya apa itu Al-Masih dan apa itu Mesias. Apakah Nabi Isa itu disebut dengan Al-Masih? Di awal tadi saya sudah ngajarkan kepada murid sekolah minggu bahwa Isa yang adalah sosok Nabi yang diutus oleh Allah sebagai khatam Nabiyyin bagi Bani Israel itu bukan orang Arab. Tetapi Al-Quran menyebutnya dengan sebutan Isa. Dan juga dia bukan orang Yunani, tetapi kitabnya orang Yunani menyebutnya dengan sebutan Yesus. Padahal dia itu adalah orang yang menggunakan bahasa ibu, bahasa Aram, dengan sebutan nama Yesua. Paham ya? Nah, kaitannya dengan Mesias. Apakah dalam Al-Quran juga disebut Mesias? Nah, ini perlu kamu pelajari dan saudara pahami. Bahwa keturunan Abraham itu menggunakan 3 bahasa. Disebut dengan bahasa Abrahamaik, ya, bahasa Semitik, bahasa serumpun. Apa itu? Ibrani, Aramaik, dan juga bahasa Aram, dan juga bahasa Arab. Ngerti sampai sini? Jadi ketika orang mengatakan Mesiah, ya, Mesiah di dalam bahasa Ibrani, ya, yang kemudian di dalam kitabnya Kristen disebut Mesias, itu berasal dari kata masyah dalam bahasa Ibrani dan berasal dari kata masih dalam bahasa Arab yang artinya yang diurapi. Ngerti ya? Jadi Mesias dalam arti umum adalah gelar yang diberikan kepada raja-raja Israel, juga pada para imam-imam. Jadi bukan cuma Yesus yang disebut dengan Mesias. Ya, Hamasiah itu banyak diberikan kepada orang-orang yang dinobatkan sebagai nabi di dalam kitabnya orang Israel, seperti Kores, Daud, Salomo. Mereka itu adalah Mesias semua. Sehingga kalau Anda mengartikan Mesias itu adalah Tuhan, maka semua itu adalah imam-imam itu, nabi-nabi, dan ada raja-raja yang ada dalam Bani Israel itu juga mereka harus kamu sebut sebagai Tuhan. Ya, jadi Mesiah itu adalah bahasa Ibrani, Al-Masih itu adalah bahasa Arab yang artinya sama-sama yang diurapi. Oke, saya tinggal sejenak, saya ada sahabat. Oke. Jawabannya cukup panjang ya. Cuma menurut saya pemahaman tentang makna arti Mesias yang diurapi itu sangat umum begitu. Sementara yang saya maksud dengan gelar Mesias di sini adalah dia yang dijanjikan. Yang dijanjikan. Mesias yang lain-lainnya itu memang diurapi sebagai raja. Tetapi orang yang dijanjikan sesuai nubuatan-nubuatan para nabi, itulah yang dimaksud dengan Mesias yang disandang oleh Yesus.
bukan hanya sekedar diurapi. Ya, bukan hanya sekedar diurapi. Melainkan dia datang karena sudah dinubuatkan. Ya. Nah, ini yang harus saudara pahami. Jadi konteksnya nggak sesimpel itu ya. Yesus Mesias ini adalah seorang yang dijanjikan Tuhan kepada Bani Israel sebagai pembebas, ya, penghapus dosa, dan dia diurapi. Itu tandanya, Pak. Mau seperti apapun Anda menjelaskan tentang Mesias yang ditunggu-tunggu, Mesias yang sudah dinubuatkan, tetapi endingnya Mesias yang ditunggu dan dinubuatkan ini bukan Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Mesias yang ditunggu oleh Bani Israel itu adalah Mesias yang datang sama seperti Musa, sama seperti Daud, sama seperti Salomo, ya, bukan seperti Yesus yang mereka tunggu. Ya, jadi Mesias dalam hal ini, Yahudi maupun Islam itu sama mengartikannya, orang yang memiliki kelebihan dan bisa membawa sesuatu yang baik terhadap Bani Israel. Itu yang perlu saudara pahami. Sementara Yesus tidak membawa apa-apa kepada Bani Israel. Yesus hanya membawa hukum Nabi Musa. Sementara hukum Nabi Musa itu sudah diajarkan oleh Musa. Jadi kedatangan Yesus itu sebagai Mesias hanya datang untuk mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Nah, sementara Mesias yang ditunggu-tunggu itu adalah oknum yang mampu membawa mereka kepada kejayaan ketika mereka jaya pada masa-masa kerajaan daripada moyang mereka. Sementara Yesus nggak bisa apa-apa. Melawan penjajah Romawi saja dia tidak bisa. Sementara Mesias yang mereka tunggukan, Bani Israel tunggu, adalah Mesias yang mampu membebaskan mereka dari tekanan kekaisaran Romawi dan Yunani. Yesus mana bisa dia nggak mampu apa-apa. Nah, Yesus Kristus itu kemudian menjadi besar namanya nanti setelah dijual ke penganut-penganut Trinitas Romawi dan Yunani. Gitu loh. Jadi orang Yahudi mengenai Mesias itu tidak ada masalah. Islam pun demikian. Ya, hanya Kristen lah ini yang lebay, menganggap Mesias itu di luar daripada akal sehat, gitu loh. Ya, jadi saya hanya ingin mengatakan kepada Anda, Mesias itu artinya adalah yang diurapi, ya, dan yang diurapi ini bukan cuma Yesus. Kang Suma, halo Daeng, apa kabar? Ya, kalau saya nggak salah nih Daeng ya, itu dalam bahasa Arab ya, almasi ya, itu artinya mengusap ya, kalau saya nggak salah ya Daeng ya, mohon dikoreksi ya, mengusap ya. Terus kenapa Nabi Isa dikatakan Isa Al-Masih ya? Kalau saya kaitkan dengan mengusap ya, berarti Nabi Isa ini adalah seorang yang apa ya, dalam pengajarannya dia melakukan sesuatu yang bersifat mengusap atau mengurapi, yang tadi penjelasan ya dari Aramaik, Mesaik tadi yang penjelasan Daeng Suma itu ya. Jadi Yesus itu mengurapi, mengusap. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh konkretnya ya. Ketika Yesus mengusap orang buta, maka orang buta itu sembuh dari penyakitnya ya. Maka saya bisa kembali lagi kepada menurut kekristenan, Mesias itu apa? Mesias itu juru selamat. Artinya Yesus itu menyembuhkan orang yang buta tadi ya, menyelamatkan dia dari kebutaannya ya. Jadi
makna Isa Al-Masih, Yesus Mesias, ya, itu akan merujuk kepada sikap dan tindakan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus atau Isa itu sendiri. Ya. Ya, jadi pemahamannya harus secara umum, ya, jangan melihat secara khusus, ya. Ya, tolong dikoreksi kalau saya salah. Ya, Anda sudah benar. Benar sekali. Jadi di dalam ajaran agama Islam itu ya terang dikatakan di dalam Al-Qur'an, qala inni a'budullah atanil kitab wa ja'alani nabiyyan. Ya, kemudian Isa berkata atau Yesus berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ya, Allah memberiku kitab dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Itu sudah benar. Qala inni abdullah. Itu perkataan Isa atau Yesus. Nah, apa yang Anda terangkan tentang Al-Masih itu sudah tepat itu. Jadi orang-orang Kristen Arab pun menyebut Isa itu dengan sebutan Yesua Masiha. Ya, mereka menyebut dengan sebutan Isa Al-Masih atau dengan menggunakan kata Yesu Al-Masih. Itu orang Kristen Arab menyebutnya seperti itu. Nah, ini kita harus memahami bersama bahwa Isa dan Yesus itu adalah oknum yang satu. Cuman persepsi yang kemudian membuat kita berbeda. Nah, ketika Anda sudah mengetahui bahwa Yesus itu ternyata hanyalah orang yang diurapi, hanya orang yang mengusap. Ketika ada yang sakit, buta, dia usap wajahnya, orang itu melihat, dia usap kakinya, orang itu berjalan dan seterusnya. Maka konsep yang Anda katakan bahwa dia adalah orang yang menyelamatkan itu betul. Dia menyelamatkan orang yang buta, dia menyelamatkan orang yang lumpuh sampai dia berjalan dan seterusnya. Tapi dia bukan Tuhan. Nah, di situ kekeliruannya ketika kalian mengimani orang yang diberi mukjizat untuk menyembuhkan bahkan membangkitkan orang mati, itu kalian semua lari ke ranah pagan Yunani, yaitu Zeus yang datang dalam rupa manusia atau Apollo yang datang dalam rupa manusia yang dihamilkan oleh Fraksion yang sedang bertunangan dengan Arius, lalu kemudian lahir menjadi Plato, lalu kemudian kalian katakan itu adalah Tuhan. Salahnya di situ. Tapi ketika kalian mendudukkan Yesus itu adalah utusan Tuhan, Sang Mesias, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah di situ. Masalahnya nanti ketika Sang Yesus yang adalah Al-Masih atau Mesias ini dilantik menjadi Tuhan oleh kalian. Sesatnya di situ. Pak Juma masih mengatakan bahwa Isa dan Yesus itu satu oknum, tidak berbeda. Pertanyaan saya adalah, apakah Yesus yang disalib itu Isa juga disalib? Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus yang bangkit di hari ketiga, apakah juga Isa bangkit di hari yang ketiga? Itu yang kedua. Yang ketiga, kisah-kisahnya Yesus yang diceritakan oleh Alkitab dengan kisah-kisah Isa yang diceritakan oleh Al-Quran, apakah itu sama waktunya atau berbeda? Silakan jawab. Jadi yang perlu kamu pelajari itu adalah bahwa di dalam pemahaman terhadap Kristen akan sosok yang datang kepada Bani Israel itu berbeda kemudian dengan Nabi Isa alaihissalam, itu dikarenakan adanya penambahan konsep ajaran. Ya, kalau berbicara mengenai ajaran yang termaktub di dalam kitabnya Kristen dengan Al-Quran tentu berbeda. Karena yang satu kitabnya adalah kitab yang menginginkan manusia menjadi Tuhan. Sementara Al-Quran adalah kitab yang menceritakan tentang Yesus atau Isa dalam perspektif yang sebenarnya. Nah, sebagai orang awam saya ingin mengajarkan Anda. Ya, kalau orang awam memang harus diajarkan pelan-pelan. Jadi
Sebagai penginjil, saya hanya ingin mengajarkan kepada Anda bahwa Nabi Isa dan Yesus itu adalah sosok yang sama. Ya. Tetapi ketika Anda mengatakan Yesus dan Isa itu adalah sosok yang berbeda, maka pemahaman kamu itu terbantahkan oleh gospel dan terbantahkan oleh Al-Quran itu sendiri. Nah, begini, di dalam terjemahan gospel kuno atau lawas, kata yang dipakai bukan nama Yesus, melainkan nama Isa Al-Masih. Paham ya? Nah, begitupun dalam terjemahan Al-Quran bahasa Inggris, yang dipakai adalah Yesus Kristus. Paham tidak sampai di situ? Jadi terjemahan gospel kuno itu menggunakan nama Isa Al-Masih, bukan nama Yesus. Dan Al-Quran terjemahan bahasa Inggris juga menggunakan nama Yesus Kristus, bukan Isa Al-Masih. Ini artinya bahwa apa yang Anda bantahkan terhadap oknum Yesus dan Isa itu berbeda, itu dibantahkan oleh terjemahan daripada gospel itu sendiri. Jika Anda memaksakan pendapat bahwa Nabi Isa dan Yesus itu adalah sosok yang berbeda, maka kitab Anda yang adalah terjemahan lawas itu harus diganti. Gitu loh. Anda juga harus menggantikan Yesus itu sebagai bukan nabi. Jangan pula Anda mengajarkan bahwa Yesus itu menerima Injil, mengajarkan Injil. Jangan pula Anda mengatakan bahwa Yesus itu menyembah kepada Allah. Ya, itu yang perlu Anda tahu. Jadi, Isa Al-Masih dan juga Yesus itu berbeda karena pemahaman persepsi yang berbeda. Orang Kristen menganggap Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Ini berdasar terhadap pengajaran pagan Romawi dan Yunani. Sehingga disalib, dibangkitkan pada hari ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Sementara Yesua yang sebenarnya itu adalah berkesesuaian dengan apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Ngerti sampai di sini? Saya nggak butuh model-model kalian, ya. Saya nggak butuh model-model kalian. Yang saya butuh adalah Juma, ya. Dari awal saya diskusi sama Juma. Panggil Pak Juma itu, ya. Lari kemana dia? Panggil dia. Saya ada di sini, saya nggak lari kemana-mana. Bagaimana kalau kita debat di Zoom aja, biar di live kan? Punya nyali nggak, bro? Gayamu cuplis. Kemarin saja kau itu nantang-nantang Ustadz Zuma di Zoom. Terus masuk di Zoom, kau kayak orang wowo cuplis ya. Orang bisu. Kau tahu bisu ndak? Disuruh buka mic, ndak bisa buka mic. Bodoh kau ini cuplis.